Jake! I wanted you dead, I would have shot you already. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Revolver tahun 2005 yang dibintangi oleh Jason Statham sebagai Jack Green, seorang penjudi dan penipu ulung yang keluar dari penjara setelah menjalani hukuman 7 tahun di isolasi. Ia dipenjara karena melakukan kesalahan atas perintah bos kejahatan bernama Dorothy Macha yang kemudian menjadi musuhnya. Setelah keluar, Jack berusaha membalaskan dendam pada Mr. Macha. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk film selanjutnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria bernama Jack Green yang baru saja keluar dari penjara setelah 7 tahun lamanya. Tak butuh waktu lama, Jack langsung kembali ke dunia lamanya bersama rekan-rekannya menuju sebuah kasino untuk menemui mantan bosnya yaitu Dorothy Macha. Kedatangannya bukan tanpa tujuan, Jack ingin membalaskan dendam atas masa lalunya, sekaligus mengalahkan Macha di meja judi sebagai bentuk pembuktian bahwa dirinya belum habis. I'll toss you for everything under your chin. You got a big mouth on a small head, sunshine. I'll take purple. Sandwich within the color spectrum between... Billy, do the honors. Come on. Setelah Jack Green mengambil uang hasil kemenangannya, tiba-tiba seseorang yang menawarinya pertolongan memperingatkan bahwa nyawa Jack benar-benar dalam bahaya, namun Jack mengabaikannya. Dan ketika Jack menuruni tangga, inilah yang terjadi. Mr. Dorothy yang kesal pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Jack Green. Sementara itu, Jack yang dibawa ke rumah sakit justru tidak mengalami cedera serius meskipun ia sempat jatuh dari tangga. Setelah diperiksa, Jack pun diperbolehkan pulang. Namun sesampainya mereka di rumah, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Jake! I wanted you dead, I would have shot you already. Semua rekan Jack tewas dihabisi oleh pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh Dorothy. Sementara itu, Jack sendiri berhasil diselamatkan oleh pria misterius yang sebelumnya sempat menawarinya pertolongan. Kejadian ini membuat Dorothy heran karena pembunuh bayaran bernama Sorter belum pernah meleset dalam menembak. Bahkan Sorter sendiri pun merasa terkejut karena untuk pertama kalinya ia gagal menghabisi targetnya. I don't know what happened. Something went wrong. 3 times. Kini Jack pun dipertemukan dengan seorang pria bernama Api, sementara pria yang sebelumnya menolong Jack ia bernama Jack. Di sana Jack diberitahu bahwa ia mengidap penyakit langka dan hanya memiliki waktu hidup 3 hari saja. Api mengatakan bahwa jika Jack mau bekerja sama dengan mereka akan membantunya. Namun Jack yang masih tidak percaya langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Dan ternyata benar, Jack memang memiliki penyakit darah langka. Meski begitu, Jack tetap menolak kenyataan itu dan mengira semua orang telah disuap oleh Api. Karena emosi, Jack pun marah besar dan hampir menghabisi dokter yang memeriksanya. There's no easy way to tell you this. Better get to him. What are you talking about? I have no idea what you mean. A fact. Jack pun menghampiri Api dan menyerahkan sekantung uang kepadanya, tanda bahwa ia setuju untuk bekerja sama. Dalam perjalanan, Api meminta Jack menceritakan masa lalunya dengan Dorothy Macha. Dari cerita itu, kita akhirnya tahu bahwa Macha pernah memaksa Jack ikut dalam sebuah taruhan besar dan menjebaknya dalam permainan tersebut.
Demi memaksa Jack bermain, anak dari saudara Jack diculik, namun situasi berubah tragis saat ibunya panik karena anaknya diambil. Dan tanpa sengaja, ia terkena tembakan nyasar hingga tewas. I'm a donkey. Cowboy starts mouthing off. This one'll make you laugh. Money disappears, so they threatened my brother's daughter. Fight, and she took an angry stray bullet. Sometime after that, the Eddies upset one of his buildings. Sementara itu, adegan beralih ke Dorothy yang mendatangi Mr. Gold, sosok misterius dengan kekuatan besar di dunia kriminal. Setelah menunggu selama 3 jam, Dorothy hanya diperbolehkan bertemu dengan wakilnya, yaitu Miss Walker. Dari pertemuan itu, Miss Walker langsung tahu bahwa Dorothy sedang berada dalam masalah besar. Kini Jack pun menceritakan masa lalunya saat berada di penjara isolasi, di mana ia diajak bekerja sama oleh 2 napi lain yang juga diisolasi sepertinya, yang satu dijuluki Raja Catur dan yang satu lagi Raja Penipu. Jack sendiri tidak pernah melihat wajah mereka karena mereka benar-benar terpisah di sel masing-masing. Suatu hari Raja Catur dan Raja Penipu tiba-tiba menghilang dari penjara tanpa meninggalkan satupun barang bukti. Semua rahasia kecil Jack seolah-olah sudah mereka ketahui, namun sebelum menghilang, mereka mewariskan sebuah formula pada Jack, cara berpikir dan strategi milik Raja Catur dan Raja Penipu. Dan formula itulah yang berhasil Jack gunakan saat ia bertaruh melawan Dorothy. But they were confident it was real, and everything else. Tore the place apart, couldn't find evidence of their existence. 2 years later, I was out. Kegiatan Jack sehari-hari kini hanya mengambil uang, mengantarkannya, dan menagih utang. Hingga suatu hari, Jack mendatangi Api dan Jack yang sedang membobol sebuah berangkas seberat 12 ton milik Mr. Dorothy. Ternyata isi berangkas itu adalah bubuk harum milik Mr. Gold yang baru saja datang. Kejadian ini membuat Mr. Dorothy kesal dan marah besar. Mau tak mau, anak buahnya pun harus mencari dan mendapatkan kembali bubuk harum tersebut. Doreen, take his car. Hold tight, Mr. Green. That should rattle him. What is this? 12-ton Herman and Ziegler safe. It wasn't fucking impossible to move, now was it, Paul? Anak buah Mr. Dorothy pun merekomendasikan Lord Long sebagai pemasok untuk membeli bubuk harum pengganti milik Mr. Gold. Saat transaksi akan dilakukan di sebuah kamar apartemen, Jack, Api, dan Jack bersama beberapa orang lainnya mulai bersiap untuk mencuri uang milik Mr. Dorothy, beserta bubuk harum yang akan digunakan dalam transaksi tersebut. Problems, Mr. Green? Mr. Dorothy dan Lord Long pun marah besar atas hilangnya uang dan bubuk harum tersebut. Singkat cerita, Jack dan kawan-kawannya mendatangi seseorang untuk menagih utang. Namun, Billy menghubungi Jack dan memintanya segera pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Api justru menyuruh Jack menghabisi seorang pria bernama Fred, tetapi Jack malah melakukan sesuatu yang tak terduga. Get out of there. Shoot Fred for me. Abby. Just like... Wake up, Mr. Green. Change your plan. Setelah sadar dari pingsannya, Jack mulai mengingat sesuatu yang terasa janggal. Namun di sisi lain, Mr. Dorothy sudah mengetahui siapa dalang dibalik hilangnya bubuk harum dan uang miliknya, yaitu Green atau Jack Green. Saat Jack mendatangi Api dan Jack, anak buah Dorothy yang kebetulan berada di sana langsung menyadari keberadaannya dan mengejar Jack. I wouldn't do that if I were you.
You're on your own, Jakey boy. Salah satu anak buah Dorothy pun tewas karena tak sengaja menembak dirinya sendiri. Dan kini, Api dan Jack akhirnya menjelaskan bahwa setelah keluar penjara, Jack sengaja meminjam uang ke para Edis yang bekerja untuk Dorothy, sekaligus berurusan langsung dengan Dorothy-nya sendiri. Dengan formula Raja Catur dan Raja Penipu, Jack menang besar dan menjadi kaya. Sementara para Edis ditinggalkan dan disiksa oleh Dorothy hingga mereka menyebut Jack sebagai dalang. Sebelum akhirnya dibunuh, tanpa disadari, Jack telah menjebak semua orang, termasuk dirinya sendiri, demi menghancurkan Dorothy dari dalam. You were rich. I am rich. Tales. A lot fucking richer. About how they were gonna pay I back. want my money back, Paul. Adegan kemudian memperlihatkan Dorothy yang sedang berada di sebuah restoran. Di sana ia didatangi anak buahnya yang melaporkan tewasnya salah satu rekan mereka. Saat Dorothy tengah berdebat, Sorter tiba-tiba menyadari ada seorang pelayan yang membawa pistol dan langsung menembaknya. Dorothy pun segera dilindungi oleh anak buahnya, namun tanpa mereka sadari, pelayan tersebut ternyata masih hidup dan berhasil menembak salah satu jari Dorothy. Meski terluka, Dorothy juga sempat membalas tembakan dan berhasil menghabisi pelayan tersebut. Kini Sorter diperintahkan untuk menghabisi Lord Long. Dengan keahlian mematikannya, Sorter sendirian membantai seluruh anak buah Lord Long, sekaligus menghabisi Lord Long dengan cara yang berbeda dengan pembunuh bayaran pada umumnya. And all the pain there ever was. Every crime ever committed, even exist. Singkat cerita, Jack kini berada di kediaman Mr. Dorothy dengan niat untuk menghabisinya. Namun di sana, Jack justru berdebat dengan egonya sendiri. Ia menyadari kebodohan yang selama ini menguasai dirinya, lalu memilih untuk meminta maaf. Bukan hanya itu, Jack bahkan menyumbangkan seluruh uangnya atas nama Mr. Dorothy sebagai simbol penyesalan dan permohonan maafnya. Mr. Maka. Sorry, listen at how you sound. Come on, shoot him. He's been trying to kill you. He killed your It's the friend. enemy. Saat terjebak di dalam lift, Jack akhirnya berhadapan dengan musuh terbesarnya, yaitu egonya sendiri. Selama ini ia mengira semua ancaman datang dari luar, padahal sumber penderitaannya berasal dari ketakutan dan kesombongannya sendiri. Di momen inilah, Jack benar-benar menang melawan egonya tersebut. I can hear you. What? I can hear you. Do you know life without me? No! Think about me then, Jake. I protect you, and I control you. You want to get rid of me? Me? You. You want to get rid of me, Jake? You want to make an enemy out of me? Boom. Ha. I am you! I control you. Saat Jack keluar dari lift, Dorothy gemetar meski ia memegang senjata karena untuk pertama kalinya ancaman, uang, dan kekuasaan tak lagi berfungsi. Jack telah mengalahkan egonya sendiri dan ia menjadi seseorang yang tak lagi takut dan tak bisa dikalahkan. Speak to me. Hear me. Hear me. Singkat cerita, Billy saudara Jack didatangi oleh anak buah Dorothy yang menanyakan keberadaan Jack.
Namun karena Billy benar-benar tidak tahu, ia pun diinterogasi dengan kejam. Saat anak Billy ikut terancam, Shorter yang menyaksikan kejadian itu tak tega dan langsung menghabisi seluruh anak buah Dorothy. Namun ketika ia mengira semuanya telah berakhir, ternyata masih ada satu orang yang tersisa. Di saat lengah itulah, Shorter justru tewas seketika. Are you gonna tell me? I haven't got a fucking clue where he is. I've no idea where he is. I shot him. He turned the gun on the two bodyguards. Meski anak saudaranya diculik, Jack tetap melangkah ke kasino karena yang ia hadapi bukan lagi Dorothy, melainkan rasa takut di dalam dirinya. Api dan Jack hanyalah manifestasi pikirannya saat Jack akhirnya tak lagi bisa dikendalikan oleh ketakutan. Dorothy pun runtuh dan egonya sendiri yang menghabisinya. Look at me, baby. Fools, Mr. Green. You like winner? Your pussy turned into some shit. Mister, I run this game gold. We can't see gold. Staring at me. Was making you believe. Film pun tamat dan pesan yang kita bisa ambil dari film ini ialah musuh terbesar bukanlah orang yang berdiri di depan kita, tapi suara di dalam kepala kita sendiri. Dan saat ego itu kalah, barulah kita benar-benar menang. Saya Pengangguran Tampan mengundurkan diri. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan terima kasih sudah menonton.